Halo semua, apa kabar? Pernah nggak sih dengar istilah kebijakan publik? Kedengarannya kayak rumit banget ya urusan para pejabat gitu. Tapi gimana kalau saya bilang, kita semua bisa ngertiin konsep ini cuma lewat sebuah cerita sederhana dari desa. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Coba deh, kita pikirin bareng. Sebuah masalah yang kelihatannya ya biasa aja, kayak tumpukan sampah di sungai. Siapa yang sangka kalau di balik itu semua ternyata ada pelajaran ilmu politik yang luar biasa menarik. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk kita dalemin. Oke, cerita kita dimulai di sebuah desa fiktif. Sebut saja Desa Mekarjaya. Desa ini lagi menghadapi masalah yang cukup serius. Sesuatu yang mengancam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan masa depan mereka. Masalahnya, sungai yang tercemar. Jadi bayangin ya, sungai di desa ini dulunya itu sumber kehidupan. Airnya jernih, anak-anak bisa main. Tapi sekarang kondisinya menyedihkan, penuh sampah plastik, airnya jadi keruh, dan baunya, jangan ditanya. Kalau hujan dikit aja langsung meluap. Ini udah bukan masalah kecil lagi, ini krisis. Dan yang paling pusing mikirin ini tentu aja pemimpin mereka, Pak Kades. Di tengah keresahan warganya, Pak Kades tahu betul, dia nggak bisa diam aja, dia harus bertindak. Tekadnya udah bulet. Buat dia, ini bukan cuma soal gotong royong bersihin sampah, ini soal menyelamatkan masa depan desa yang dia pimpin. Oke, nah disinilah bagian paling menariknya. Pak Kades ini sekarang kayak lagi di persimpangan jalan. Ada beberapa cara, beberapa pilihan yang bisa dia ambil. Dan uniknya, setiap pilihan ini sebetulnya mencerminkan cara berpikir atau model yang berbeda dalam ilmu kebijakan publik. Pilihan pertama yang kepikiran sama Pak Kades itu yang paling langsung. Dia mikir, saya kan punya wewenang. Ya udah, saya bikin aja peraturan desa. Siapapun yang buang sampah ke sungai, kena sanksi. Tegas. Pendekatan yang cepat, jelas, dan istilahnya top down. Nah, cara berpikir Pak Kades tadi itu pas banget sama yang namanya model institusional. Gampangnya, kebijakan itu adalah produk dari lembaga resmi pemerintah. Ada aturan, ada stempel, ada kekuatan hukum. Pemimpin biasanya pilih cara ini kalau butuh solusi cepat dan ingin menunjukkan ketegasan. Tapi Pak Kades mulai ragu. Apa iya aturan aja cukup? Jangan-jangan nanti warga malah nggak peduli. Dia pun kepikiran alternatif kedua. Gimana kalau semua diajak ngobrol? Tokoh adat, ibu-ibu PKK, anak-anak Karang Taruna, semua dikumpulin buat cari solusi bareng-bareng. Dan pendekatan kedua ini adalah cerminan dari model kelompok atau sering juga disebut model pluralis. Di sini, kebijakan itu bukan keputusan satu orang di atas, tapi hasil tawar-menawar, hasil kompromi dari banyak kelompok yang punya kepentingan beda-beda. Kenapa ini penting? Supaya semua merasa dilibatkan dan punya rasa memiliki terhadap solusinya. Lalu, muncul lagi ide ketiga yang pendekatannya beda banget. Bukan lewat paksaan aturan, bukan juga lewat diskusi panjang, tapi lewat insentif. Gimana kalau kita kasih hadiah aja buat warga yang mau kumpulin sampah? Misalnya setiap kilo sampah plastik bisa ditukar sembako. Logis kan? Orang pasti lebih termotivasi. Cara berpikir untung rugi ini adalah inti dari model rasional. Jadi, kebijakan dipilih karena dianggap paling efisien, manfaatnya paling besar, biayanya paling kecil. Pendekatan ini biasanya disukai pemimpin yang pragmatis, yang percaya cara paling efektif mengubah perilaku, ya dengan memberi keuntungan langsung. Jadi biar gampang bedainnya ya, model institusional itu sifatnya top-down, dari atas ke bawah, ibaratnya perintah. Sebaliknya, model kelompok itu sifatnya bottom-up, aspirasi dan ide itu muncul dari bawah, dari masyarakat. Oke, setelah kita lihat tiga pilihan tadi, pertanyaannya adalah, Pak Kades akhirnya pilih yang mana? Nah, dalam dunia nyata, pemimpin yang bijak itu jarang banget cuma pakai satu cara. Seringnya, solusi terbaik itu justru gabungan dari semuanya. Dan inilah langkah brilian yang diambil Pak Kades. Dia menggabungkan ketiganya. Pertama, dia undang semua tokoh kunci buat rapat dengar pendapat. Ini kan model kelompok. Kedua, hasil kesepakatan itu dia sahkan jadi peraturan desa tentang bank sampah. Ini model institusionalnya. Dan ketiga, dia bikin sistem penukaran sampah jadi insentif. Nah, ini model rasionalnya. Cerdas banget. Waktu berjalan, dan kebijakan gabungan Pak Kades ini sudah diimplementasikan selama beberapa bulan. Sekarang, waktunya kita lihat gimana hasilnya. Karena setiap kebijakan, sebagus apapun rencananya, harus kita evaluasi. Pasti ada plus dan minusnya. Dan hasilnya?
Luar biasa! Cuma dalam waktu 6 bulan, sampah plastik di Sungai Desa Mekarjaya berhasil dikurangi sampai 60%. Angka ini nunjukin kalau pendekatan campuran Pakades ini benar-benar efektif dan dampaknya signifikan banget. Tapi, ingat, nggak ada kebijakan yang sempurna. Kita lihat analisisnya. Kelebihannya jelas, programnya bisa jalan cepat dan partisipasi warganya tinggi. Tapi kekurangannya juga ada. Ternyata masih aja ada segelintir warga yang bandel. Dan biaya buat insentifnya lumayan menguras kas desa. Jadi, apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari cerita Pak Kades ini? Simpel sebetulnya. Dalam membuat kebijakan, nggak ada itu yang namanya satu model atau satu resep terbaik untuk semua masalah. Kebijakan yang paling efektif adalah yang bisa menggabungkan berbagai pendekatan. Dan yang terpenting, disesuaikan sama kondisi dan budaya masyarakat setempat. Konteks adalah raja. Sekarang saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Coba bayangkan sejenak, Anda yang jadi kepala desa. Masalahnya sama persis, sungar penuh sampah. Dari 3 model tadi, institusional, kelompok, atau rasional, mana yang akan jadi prioritas utama Anda? Apakah kekuatan aturan, kekuatan kolaborasi, atau kekuatan efisiensi? Coba direnungkan, karena pilihan Anda akan menentukan masa depan desa Anda.